Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertatap muka. Sebagian dari teman-teman mahasiswa ada yang melalui daring dalam jaringan atau online, dan sebagian pula dari teman-teman mahasiswa ada yang offline. Selamat malam teman-teman, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah, syukurillah. Sebelumnya perkenalan, nama saya Wawan, dari mahasiswa dari IAI Al-Zaitun, Prodi Hukum Tata Negara semester 3, dan teman-teman yang offline maupun online yang pada malam hari ini kita bertemu. Sebelum saya akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama, Bapak Supriyatno bin Suwan. Gimana Pak kabarnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Bapak Lukman bin Sana. Nah, kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Bapak Purwanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Supriyatno. Gimana kabarnya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mereka. Selanjutnya Pak Kusnadi. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah merdeka. Selanjutnya ada Pak Yudi Prasetyo. Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Lalu ada Pak Sri Widodo. Gimana kabarnya Pak Sri? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada Bapak Partono. Gimana kabarnya Pak Partono? Suaranya di mute. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman mahasiswa yang pada malam hari ini bisa hadir dalam acara diskusi ilmu mantik ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang bisa hadir. Kita akan mendiskusikan ilmu mantik, yaitu dosen pengampu Bapak Muhammad Hasyim Fandin, SPDI MARD, yang saya hormati, dan teman-teman semuanya yang saya hormati. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan coba untuk menjelaskan sepintas tentang ilmu mantik. Ilmu mantik itu berasal dari dua suku kata. Yang pertama ilmu dan yang kedua mantik. Apa itu ilmu? Ilmu adalah pengetahuan yang sifatnya nyata. Yang tentunya pengetahuan itu sudah susun rapi. Bicara ilmu tidak sekadar knowledge teman-teman, artinya tidak sekadar pengetahuan saja. Ilmu itu adalah sekumpulan atau merangkum sekumpulan pengetahuan yang di dalamnya ada teori-teori yang sudah diakui. Lupa lagi sih. Oke. Tag ya. Cem. Ya. Ilmu adalah pengetahuan yang berdasarkan kenyataan yang telah disusun dengan baik. Ilmu bukan sekedar pengetahuan knowledge saja, akan tetapi merangkumi sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang sudah disepakati
dan bisa diuji dengan seperangkat metode yang sudah diakui dalam bidang ilmu tertentu, teman-teman. Nah, itu ya. Selanjutnya, mantik itu berasal dari bahasa Arab. Kalau kita lihat mantik dalam bahasa Latin yang berasal dari bahasa Yunani, artinya itu perkataan atau akal, atau bisa lebih disederhanakan lagi secara bahasa Indonesia itu logika. Ilmu mantik adalah ilmu yang menggerakkan pikiran kepada jalan lurus. Potong. Secara bahasa Latin itu berasal dari Yunani yang punya logos, teman-teman, ya, yang berarti perkataan atau akal, atau istilah bahasa Indonesianya itu logika. Dalam arti mantik itu adalah ilmu yang menggerakkan pikiran kita kepada jalan yang lurus dalam memperoleh kebenaran. Lebih lengkapnya, ilmu mantik itu artinya ilmu sebagai alat dasar untuk menjaga pikiran kita, ya, untuk menjaga pikiran kita atau membedakan pemikiran yang salah dan pemikiran yang benar. Mungkin teman-teman ada yang bisa ditambahkan? Sedikit saya tambahkan untuk sejarah ilmu mantik, dirintis pertama kali oleh Aristoteles dan mulai berkembang pada masa Umayyah. Jadi secara garis besar logika Aristoteles itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama yaitu konsep atau pengertian, atau dalam Islam dikenal dengan istilah tasawur. Terus yang kedua adalah proposi atau pernyataan, dalam Islam dikenal dengan istilah qauliyah. Nah, yang ketiga proposisi atau pernyataan. Yang ketiga, saya ulang, untuk yang ketiga adalah silogisme atau dikenal dalam Islam adalah qiyas akli. Nah, qiyas akli ini merupakan pokok utama yang terpenting dalam logika Aristoteles itu untuk ilmu mantik. Jadi pencetus awal ilmu mantik itu Aristoteles ya, Pak Supri ya? Nah, itu Asal awal usulnya mula adanya ilmu mantik atau ilmu logika itu pertama kali adalah dari Aristoteles. Dasar-dasarnya lah ibaratnya ya. Bang, Ya, terima kasih Pak Supri. kemudian berkembang di masa Islam itu pada masa Bani Abbasiyah, Bani Umayyah. Terus gini Pak, jadi kita kan jurusan kita ambil jurusan itu tentang hukum tata negara. Terus itu hubungannya antara ilmu mantik dengan hukum tata negara itu seberapa hubungannya gitu? Apakah itu penting atau sangat penting atau gimana tuh Pak? Bisa dijelaskan nggak? Jadi konsepnya gini, inti dari ilmu mantik itu adalah qiyas akliyah, artinya logika dalam berpikir. Cuma ketika logika dalam berpikir itu kita awali dulu dari tasawur. Tasawur di sini adalah pengertian dari sebuah kata. Nah, ketika kita berhubungan dengan hukum, itu pasti kaitannya dengan kata, karena pengertian dari hukum itu sendiri beda kata, beda makna. Nah, dari sini kita bisa menetapkan suatu perkara atau hukum itu. Nah, kita kaji dari lafaz atau kata-kata itu tadi, agar apa yang kita lakukan, kita artikan dalam proses hukum itu tidak salah arti atau salah makna. Jadi jalannya hukum itu lurus sesuai ketentuan. Nah, berawal dari lafaz sampai kita paham pada tasawur arti, dan sehingga kita bisa membenarkan atau menyalahkan. Nah, disitulah fungsi dari ilmu mantik yang kita sebut dengan tasdih.
Berarti sangat terkait Artinya ya ilmu dengan mantik itu dengan ya jurusan artinya kita ilmu ya. mantik itu sangat terkait ya teman-teman Iya. mahasiswa. Jadi ilmu mantik itu sangat terkait dengan prodi kita yaitu hukum tata negara, karena di sini juga tadi yang dijelaskan oleh Pak Supriyatno bin Sirwan bahwa ini ada ilmu mantik itu sangat memang keterkaitan dengan ilmu prodi yang kita pelajari itu ya Pak. Sebagai contoh gini, dalam istilah hukum itu kan kita kenal penyelidikan dengan penyidikan. Nah, antara penyelidikan dengan penyidikan ini secara bahasa, asal-usul bahasa sama, yaitu sidik. Tapi karena di situ ada penambahan, nah itu udah beda arti, bahkan beda maksud. Nah, disinilah pentingnya kita memahami arti dari sebuah kata atau tasawur sebagai dasar ilmu mantik tadi. Berarti sangat terkait ya dengan prodi yang kita ambil yaitu hukum tata negara, karena kan berkaitan dengan nantinya masalah-masalah kayak dalam persidangan atau dalam penyidikan itu ada bahasa-bahasa yang sifatnya nanti menjurus ke apa gitu. Jadi bahasa itu harus penting dalam ilmu mantik ini. Jadi nggak bisa asal sembarang kita bicara gitu ya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhannya gitu. Ini seperti itu ya Pak Supriyatno? Betul sekali Pak Yudi, betul. Keren Pak. Baik teman-teman mahasiswa, karena memang ilmu mantik itu, apalagi kita ini orang hukum ya teman-teman, kita itu orang-orang hukum, artinya setiap perkataan kita itu harus berdasarkan hukum, dan tentunya ini ilmu mantik itu sangat berdampak dan sangat penting sekali buat kita yang akan istilahnya kita sebagai praktisi hukum di kemudian hari. Nah, teman-teman, untuk bicara ilmu mantik itu memang sangat luas, karena ilmu mantik sendiri banyak unsurnya. Di sini kita coba mendiskusikan beberapa unsur ilmu mantik. Pertama ada dari mantik. Yang pertama tadi ilmu mantik yang sudah kita sama-sama diskusikan. Teman-teman juga tadi sudah sedikit mendengar dari penjelasan Pak Supriyatno juga asal usul dari mantik. Lalu nanti di sini kita juga akan mendiskusikan tentang lafaz. Di sini juga ada mufrad. Nah, mufrad itu ada tiga macam teman-teman. Yang pertama ada isim, ada kalimah, ada huruf. Lalu di sini ada kuli. Kita bisa bagi menjadi dua, yaitu kuli zati dan kuli irdi. Apa itu kuli zati dan apa itu kuli irdi, nah kita akan diskusikan bersama. Lalu selanjutnya ada kuli nau. Nah, kuli nau pun kita akan diskusikan sehingga nanti teman-teman bisa lebih memahami apa itu kuli nau. Lalu di sini ada kuli jinsi dan juga ada kuli fasol. Selanjutnya ada murokab. Nah, murokab itu ada dua, ada murokab tam dan murokab nakis. Dan yang terakhir ada takrif. Nah, teman-teman, bicara ilmu mantik ini sangat luas, maka kesempatan malam ini adalah kesempatan bagi kita untuk mendiskusikannya. Mungkin kita akan mendiskusikan lafaz ya. Setelah mantik kita akan mendiskusikan lafaz. Baik, untuk mendiskusikan lafaz ini boleh untuk waktu dan tempat saya persilakan sama teman mahasiswa kita yaitu Pak Sri Widodo. Oke teman-teman, di sini akan sedikit kami menjelaskan apa itu lafaz. Jadi lafaz itu dibagi menjadi dua, yaitu lafaz mufrad dan lafaz murokab. Di sini yang pertama akan kami jelaskan yaitu tentang lafaz mufrad. Jadi lafaz mufrad itu adalah sebagian dari lafaz yang tidak bisa menunjukkan dirinya sendiri. Jadi suatu kalimat, suatu lafaz tapi tidak bisa menyebutkan bahwa dirinya itu ada gitu. Contoh kayu, lafaz kayu. Jadi kalau lafaz K itu tidak menunjukkan sesuatu gitu. Jadi harus digabungkan menjadi kalau digabungkan menjadi satu kata lagi gitu. Contoh kayu. Jadi itu bisa dijelaskan bahwa ada kayu itu ada. Itu udah jelas.
Tapi kalau cuma lafaz ka atau yu itu tidak menunjukkan sesuatu. Contoh lagi lafaz Banyuwangi. Jadi Banyuwangi itu kan suatu menunjukkan sesuatu, tempat gitu. Jadi Banyu itu bukan sesuatu yang kita tuju gitu. Kalau Banyu itu suatu lafaz tapi bukan yang kita tuju untuk menyebutkan apa itu yang kita maksud. Terus wangi punya arti sendiri. Wangi itu juga punya, wangi itu harum gitu kan. Tapi bukan yang kita tuju gitu. Tapi yang kita tuju itu Banyuwangi, suatu kota gitu. Makanya Banyuwangi gitu. Maaf Pak Sri, saya potong. Saya mau bertanya nih. Tadi kan kata Bapak kalimat kayu itu kan berarti menyebutkan suatu benda ya atau yang kita maksud. Ya. Tapi ketika kalimat itu diputus menjadi ka atau yo, maka kalimat itu tidak bermakna gitu kan. Contoh kayak Banyuwangi. Banyu itu kan punya arti tersendiri kalau dalam bahasa Jawa banyu air. Wangi itu kan berarti harum. Ya. Tapi ketika digabungkan dengan kalimat Banyuwangi maka akan menjadi sebuah kalimat yang menyebutkan suatu daerah tertentu gitu ya. Ya. Ini seperti itu kali ya? Ya betul. Jadi saya jelaskan lagi. Jadi Banyuwangi itu suatu yang kita maksud gitu. Jadi yang kita maksud gitu. Jadi bukan semuanya kayak banyu. Banyu kan air, tapi bukan maksud kita untuk ke situ gitu. Terus wangi itu kan harum gitu kan. Tapi bukan maksud kita itu untuk menuju ke situnya gitu. Jadi yang kita maksud itu jadi Banyuwangi, suatu kota atau daerah yang kita maksud itu. Jadi bukan banyu atau wanginya yang kita maksud gitu. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya atau untuk lebih menjelaskan. Mungkin ini pasti untuk sebelum teman-teman mahasiswanya maksudnya mungkin tadi yang disampaikan dulu itu, jadi nafas itu mempunyai makna apabila dua suku kata itu digabungkan ya. Iya. Iya, kalau yang tadi yang pertama tadi kan kayu. Jadi kalau cuma satu kata ka itu tidak bisa mengartikan dirinya sendiri gitu. Terus yu itu tidak bisa mengartikan dirinya sendiri gitu. Jadi kalau dua kata itu dijadikan satu, itu mempunyai maksud atau tujuan atau suatu benda gitu kan, bisa diartikan gitu. Terus yang tadi kenapa kayak Banyuwangi kan emang apa? Banyu itu emang ada maksudnya kan. Banyu itu kan suatu air. Terus wangi itu harum gitu kan. Tapi bukan maksud kita untuk ke situ gitu kan. Maksud kita itu menunjukkan suatu daerah, jadi Banyuwangi gitu kan. Jadi digabungkan gitu. Jadi bukan maksud kitanya gitu Pak. Jadi bukan maksud kitanya untuk menuju ke air atau wangi tersebut gitu. Gitu Pak Wawan. Menarik ini diskusinya. Mungkin Pak Supriyatno mau menambahkan. Ya, jadi kalau untuk konteks kalimatnya sendiri itu antara mufrad ya. Jadi kalau mufrad itu lebih cenderung kepada kata besar. Artinya ketika kata ini diucapkan atau lafaz itu diucapkan dia mempunyai satu arti. Nah, cuma yang perlu kita garis bawahi di sini adalah ada dua kata yang apabila bisa tetapi mempunyai arti masing-masing. Tetapi yang kita lihat di ilmumatik ini ketika dua kata itu menjadi kesatuan sebagai contoh tadi yang disampaikan Pak Sri Widodo, tadi kan ada istilah Banyuwangi. Nah itu kalau untuk secara nahwu itu artinya ada dua, yaitu banyu dan wangi. Nah cuma kalau untuk ilmumatik itu menjadi satu kesatuan yang berarti Banyuwangi itu tempat salah satu kota di Jawa Timur. Nah perkara seperti itu. Atau mungkin contoh lain itu adalah Abdullah, itu bisa berarti hamba dan Allah. Nah, secara nahwu itu dua arti, tapi yang kita lihat secara makna dia menunjukkan satu arti, yaitu seseorang yang mempunyai nama Abdullah. Perannya begitu. Makanya yang perlu kita garis bawahi ketika suatu atau dua kata itu mempunyai satu arti, nah itu kita maknai sebagai mufrad, mafrokan. Maka
Terima kasih Pak Sule atas ya, kawan ya. Silakan. Ya, satu ahli yang disebut mufrad ya. Ya gitu ya, pasal ya, Pak Ketua ya. Iya. Teman-teman, barangkali ada yang mau menambahkan atau menanyakan? Mungkin Pak Lukman mau ini menambahkan atau gimana? Izin ya. Disebutkan dalam suatu kalimat tahu sebagai apa? Iya, jadi Seorang atau sebagai hamba Allah gitu. iya, jadi suatu kata itu mempunyai maksud apabila digabungkan gitu Pak Supri ya. Lebih jelasnya itu dalam konteks kalimat. Iya, kalimat. Gimana teman-teman? Ada yang kurang paham atau ingin lebih menjelaskan? Teman-teman, untuk penjelasan tadi dari Pak Widodo dan Pak Supriyanto cukup jelas ya. Jelas. Baik, selanjutnya adalah penjelasan tentang romantik bagian mufrad ya. Nah, di sini mufrad itu ada bisa terbagi menjadi 3 teman-teman. Ada isim, ada jumlah, dan huruf. Ya. Nah, mungkin ini Pak Supriyanto bin Sirwan bisa menjelaskan secara detail kepada teman-teman mahasiswa sehingga teman-teman mahasiswa bisa memahami. Silakan. Terima kasih kepada Pak Wawan. Jadi setelah kita pahami lafaz tadi, langkah selanjutnya yang perlu kita pahami adalah mufrad. Nah, mufrad tadi sudah disampaikan oleh Pak Sri Widodo. Cuma kalau kita ambil secara garis besarnya itu kesimpulannya mufrad itu kata tunggal. Lebih gampangnya ngomong mungkin seperti itu. Nah, mufrad sendiri ini bisa terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu isim atau lebih kita kenal lagi dengan istilah kata benda. Jadi yaitu lafaz yang menunjukkan pada makna yang tidak terpengaruh oleh waktu. Contohnya tadi misalkan kayu, masjid ataupun yang lain-lain yang menunjukkan bahwa itu adalah suatu benda. Selanjutnya kalimat atau mungkin sering kita kenal itu dengan istilah di bahasa Arab itu fi'il atau kalau dalam bahasa Indonesianya itu kata kerja. Jadi di kata kerja ini dipengaruhi oleh waktu, bisa itu mudhari, amr ataupun mandi. Atau mungkin kalau dalam bahasa Inggris kita kenal dengan istilah simple present, simple past tense, atau simple continuous tense. Nah, untuk kata kalimat ini dipengaruhi oleh waktu terjadinya kejadian itu. Terus selanjutnya untuk yang ketiga itu huruf atau mungkin lebih simpelnya itu keterangan atau bisa diartikan juga yaitu lafaz yang apabila berdiri sendiri akan sulit dipahami. Artinya ketika lafaz contohnya misalkan alif atau dalam arti bahasa Indonesia apa, ketika berdiri sendiri itu kita bingung mengartikannya apa maksudnya gitu. Tapi ketika dia masuk ke dalam suatu kalimat atau konteksnya kalimat, kita jadi memahami baik itu dalam bentuk yang satu huruf, contoh misalkan alif, atau yang 2 huruf, misalkan min atau dari gitu, ataupun mungkin yang lainnya, contoh misalkan ala, fi dan yang lain-lainnya. Nah, itu kita pahami manakala masuk dalam suatu kalimat. Di situ ada huruf atau lebih kita kenal lagi dengan istilah adab gitu. Mungkin kalau untuk pengertian murkab secara garis besarnya seperti itu. Silakan teman-teman.
menambahkan Jadi atau kalau adat ini bukan adat istiadat ya Pak? kan ada di sini maksudnya itu huruf jadi suatu lafaz yang dia apabila berdiri sendiri itu susah ngertinya ya. Kalau mungkin dalam bahasa Indonesia itu bisa diartikan di, ke, dari, atau yang lainnya ya sejenis seperti itu. Jadi sesuatu yang belum pasti atau belum bisa dipahami gitu Pak Supriya. Jadi maksudnya apa gitu. Jadi dia akan bisa dipahamin apabila digabungkan suatu kalimat gitu. Nah, harus ada kalimat penggabung sehingga jelas. Contohnya misalkan saat ini kita belajar via online. Lewat itu mungkin ya salah satunya sebagai itu. Karena kalau lewat itu mungkin dari bahasa lewat apa atau di mana kan nggak jelas. Iya. Tapi kalau secara huruf atau mungkin secara adat tadi itu nggak bisa dipahami. Tapi ketika dia masuk ke suatu konteks kalimat ya mungkin jelas. Contoh lagi misalkan mahasiswa belajar di IAI Al-Aziz kan jelas tuh. Itu jelas. Tempatnya jelas, waktunya apa terutama untuk tempatnya jelas gitu. Jadi kalau semuanya mahasiswa sedang belajar itu berarti udah jelas belum itu Pak Supri? Ya itu konteks kalimat masih ngambang. Masih ngambang belajarnya ya. Itu belajarnya kapan, di mana, Belajar harus apa ada gitu ya. semacam Belajar ya. apa gitu ya? Kalau maaf nih, kalau saya misalnya nih kayak kalimat misalnya kayak bot itu kan berarti belum ada maknanya ya. Tapi ketika ditambahkan tol jadi botol itu baru jelas gitu ya. Apa seperti itu apa gimana Pak? Beda ya? Beda. Oh, beda. Kalau untuk bot dan tol itu masuk ke lafaz tadi. Lafaz tadi Pak, itu Oh. malah masuk ke lafaz Itu mufrad tadi. Itu tidak bisa berdiri sendiri. Harus satu Kalau kalimat ya? untuk huruf ini sebenarnya dia bisa berdiri sendiri. Cuma bisa diartikan itu maknanya masih ngambang. Tapi kalau bo atau tol itu kan ambigu, nggak jelas gitu. Iya. Oke. Ya, jelasnya itu ketika bo dan tol itu digabungkan jadi suatu kata, maknanya jadi jelas botol. Bot kirain sepatu bot, tol itu jalan tol gitu. Berarti harus botol jelas ya. Pak Supriyanto, saya mau bertanya. But itu mah. Nah, jadi tadi ada satu ayat Al-Quran ya Yasin ya kan. Nah itu artinya kan hanya Allah yang tahu kalau salah apa gimana itu. Apakah ini kategori juga masuk ke apa namanya tadi contoh yang tadi disebut tadi Pak Supriyanto.